Setiap manusia memiliki karakternya masing-masing. Seiring dengan berjalannya waktu, karakter yang ada dalam diri kita ternyata juga tumbuh dan berkembang. Namun demikian, dalam perjalanan hidup kita pun kita memiliki kewajiban untuk selalu mengembangkan karakter-karakter kita, terlebih adalah karakter-karakter yang baik. Sehingga karakter-karakter yang baik yang ada dalam diri kita harapannya adalah bisa mendatangkan kebaikan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, khususnya yang ada di sekitar kita. Nah, pada kesempatan kali ini Kak Krisna mau mengajak teman-teman semua, adik-adik semua untuk berbincang-bincang membahas tentang character building nih ya, character building atau pembangunan karakter ya. So dalam video ini nanti Kak Krisna mengajak teman-teman semua untuk yuk kembangkan diri bersama Kak Krisna ya. Oke. Namun demikian sebelum kita lanjut kepada materi ya, nanti kita akan bahas materi. Bagi teman-teman yang saat ini sudah menonton video ini atau beberapa juga mungkin video-video yang lain ya dari Kak Krisna dan belum sempat subscribe, mungkin lupa dan sebagainya, silakan klik tombol subscribe dan tombol notifikasinya ya. Harapannya dengan demikian nanti ketika ada video-video terbaru uploadan dari channel ini, teman-teman atau adik-adik semua bisa selalu tetap update ya, dengan segera bisa langsung nonton video-video yang baru yang Kak Krisna upload di channel ini. Oke ya, dan juga harapannya teman-teman semua juga turut nge-share video ini ya. Video-video dalam channel ini ya, ataupun dalam channel-channel yang lain, video-video yang bermanfaat, memberikan satu knowledge, ilmu pengetahuan, atau sharing-sharing informasi apapun yang baik, di-share ya, sehingga aksi share kita itu juga ternyata bisa mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang kita cintai ya, baik keluarga, saudara maupun sahabat-sahabat ya. So, kalau memang video-video bermanfaat yang teman-teman tonton, termasuk video yang satu ini, juga silahkan diklik share-nya, sharekan kepada yang lain sehingga ke depan kita selalu memiliki komunitas-komunitas yang lebih besar lagi, yaitu komunitas-komunitas pembelajar, komunitas-komunitas yang positif, yang siap untuk berkembang menjadi pribadi-pribadi yang baru, yang baik. Oke, yuk langsung saja kita bahas materi ya. Oke, yang pertama adalah biasanya muncul nih pertanyaan tentang apakah itu karakter building ya. Bagi yang sudah tahu, oh oke, karakter building tentang pembangunan karakter. Namun bagi beberapa yang belum tahu, mungkin adik-adik ya, apa sih itu pembangunan karakter? Begitu ya. So, pembangunan karakter atau karakter building itu lebih kurang begini. Banyak sekali sih teori-teori yang ada di buku-buku, di internet dan sebagainya. Kalau kita baca dan seterusnya ya, banyak sekali teori-teori tentang apa itu karakter building. Namun saat ini Kak Krisna mau mencoba nge-share aja apa yang ada di benak Kak Krisna ya tentang apa itu karakter building ya. Karakter building adalah usaha manusia. Jadi seperti kita ya, ini adalah usaha manusia yang secara sadar dilakukan untuk memberdayakan potensi diri guna membangun karakter dirinya. Nah, ini yang penting ya. Ini yang penting. Menjadi individu yang lebih baik dan terus berkembang serta bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain. Ya, jadi ini adalah satu usaha bentuk aktivitas yang secara sadar kita lakukan untuk tujuan apa? Memberdayakan potensi diri yang ada guna membangun ini karakter diri yang sudah kita punya ini ya menjadi individu yang lebih baik. Ini intinya, menjadi individu yang lebih baik, bukannya lebih jelek ya, namun yang lebih baik dan terus berkembang. Karena hidup terus berjalan, zaman terus berkembang, kita pun juga terus berkembang ya. Berkembang dan bermanfaat, mendatangkan kebaikan, manfaat, berkat baik untuk diri sendiri maupun juga untuk orang lain. Ya, intinya di situ ya, menjadi individu yang lebih baik dan terus berkembang serta bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Jadi setidaknya itu karakter building, namun banyak sekali teori-teori yang lain tentang karakter building. Nanti adik-adik teman-teman bisa
mencari informasinya melalui buku-buku tentang character building atau juga tulisan-tulisan, video-video lain di YouTube atau di internet ya. Banyak sekali sumber yang akan membahas tentang character building ini ya. Oke, lanjut ke materi berikutnya. Di sini ada beberapa fungsi dari character building itu. Kalau tadi tentang apa itu character building ya sudah Kak Kirna sharekan, kira-kira kan itu bermanfaat pastinya ya. Terus fungsinya apa? Ya kan? Kenapa saya harus membuilding karakter saya, membangun karakter saya? Toh dengan begini saja saya sudah punya karakter kok. Karakter baikku juga sudah ada kok kan kira-kira begitu ya. Namun di sini ada beberapa fungsi. Yang pertama fungsinya di sini adalah ini. Untuk mengembangkan potensi dasar di dalam diri sehingga menjadi individu yang berpikiran, berhati, dan berperilaku yang baik. Jadi ini sifatnya yang individu ya, adalah mengembangkan potensi dasar dalam diri sehingga kita menjadi individu yang berpikiran, berhati, dan berperilaku baik. Itu adalah fungsi yang pertama. Ya, kalau tadi sudah ngerti manfaatnya, sekarang ini fungsi-fungsinya ternyata penting juga ya. Yang kedua apa? Yang kedua adalah untuk mengembangkan perilaku diri yang baik. Kembali lagi ke sesuatu yang lebih baik ya. Mengembangkan perilaku diri yang lebih baik di dalam masyarakat yang multikultur. Dimanapun termasuk juga di bangsa ini, negara Indonesia yang kita cintai ini, bahwa kita memang terdiri dari masyarakat yang majemuk multikultur ya, dan kita ada di sana. So kita harus ambil peran yang baik di situ ya. Yang berikutnya yang ketiga, ini mengembangkan peradaban bangsa yang lebih baik. Kuncinya selalu lebih baik ya dalam hubungan internasional. Gitu ya. Dalam hubungan internasional. Jadi itu tadi fungsi dari pembangunan karakter atau fungsi-fungsi dari character building. Nah, di sini poinnya ada 3 poin yang Kak Krisna sharekan kepada adik-adik tentang fungsi dan karakter building ini ya. Oke, berikutnya kita mau bahas tentang ini. Nah, 3 bentuk karakter building. 3 bentuk karakter building itu apa? 3 bentuk karakter building adalah yang pertama itu personal character building. Di sini ya, personal character building. Jadi karakter building yang sifatnya adalah personal untuk membuilding karakter yang baik, manfaatnya untuk diri kita sendiri ya, personal character building. Yang kedua adalah community character building, di mana character building individu per individu yang dibangun dan menjadi individu yang lebih baik itu tadi, yang terkumpul dalam satu komunitas society, masyarakat, gitu ya. Ini fungsinya community character building. Akhirnya dia membangun karakter dari masyarakat itu. Masyarakat Indonesia misalnya ya, terbangun di situ. Ya, dan yang ketiga yang lebih besar lagi adalah nation character building, ya, karakter bangsa. Akhirnya dari individu yang baik, individu demi individu ini akhirnya memiliki pembangunan karakter menjadi individu-individu atau manusia-manusia yang lebih baik, dan ini terkumpul akhirnya menjadi community character building yang baik. Dari satu community ke community yang lainnya itu yang memiliki karakter komunitas yang baik itu akhirnya membentuk karakter bangsa ya, sehingga karakter bangsa ini nanti manfaatnya tidak hanya untuk bangsa dan negara Indonesia saja, tetapi karena kita sudah ngomongin bangsa, berarti karakter bangsa Indonesia yang baik harapannya juga menyumbangkan sesuatu yang lebih baik, kepribadian yang lebih baik, hal-hal yang lebih baik di masyarakat dunia. Ya, itu 3 bentuk dari karakter buildingnya. Oke, sekarang kita mau bahas lagi nih satu demi satu tentang personal character building ya. Yang pertama kan personal character building. Ada apa saja sih? Oh, banyak sebenarnya. Di sini Kak Kresna nge-sharekan ada 10 karakter building atau 10 karakter ya yang bisa kita bangun. Namun sebenarnya ada lebih banyak dari 10 ini. Ya, banyak sekali dari karakter-karakter building yang ada yang bisa kita bangun ya. Namun sini contohnya hanya 10 yang mau kita sharekan, hanya memberi gambaran saja ya, bahwa yang pertama ini kita ngomong masalah kejujuran. Ya, ada satu karakter baik yang bisa kita tumbuh kembangkan, kejujuran. Sebenarnya setiap manusia, setiap diri kita sudah memiliki karakter ini.
ya, kejujuran. Berikutnya rasa ingin tahu. Ya, rasa ingin tahu, curiosity. Ya, ingin tahu. Dia ada unsur nanti menjadi orang yang pembelajar kan kalau ingin tahu ya. Yang ketiga adalah pantang menyerah. Ya, dalam setiap usaha-usaha yang kita lakukan, kita kerjakan baik belajar, baik bekerja dan sebagainya, ternyata karakter pantang menyerah ini juga dibutuhkan ya untuk dikembangkan. Yang keempat adalah tanggung jawab. Sudah pasti semua orang tahu apa arti tanggung jawab ya, dan tanggung jawab ini merupakan karakter yang baik dan harus selalu kita tingkatkan. Oke, kita masuk ke yang kelima yaitu gemar membaca. Ya, literasi ini. Gemar membaca. Melalui membaca kita masuk kepada jendela informasi dunia ya. Kita bisa menimba banyak sekali informasi mengenai apapun ya melalui kegiatan membaca. Jadi gemar membaca ternyata juga adalah karakter yang baik yang wajib kita tumbuh kembangkan. Berikutnya lagi ada ini disiplin ya. Orang yang disiplin pastinya jauh lebih baik daripada orang yang tidak disiplin. Di sini karakter disiplin yang ada di masing-masing dari kita juga terus kita tumbuh kembangkan karena itu bermanfaat. Begitu ya. Oke. Karakter kerja keras bukan malas-malasan ya, tetapi bekerja keras. Nah, itu sudah disiplin, kita bekerja keras, itu juga ternyata merupakan karakter baik yang ada dalam setiap diri kita dan kita perlu tingkatkan. Ada lagi di sini adalah karakter kreatif, religius, ya, dan juga mandiri. Oke, ini adalah personal character building yang dicontohkan Kak Krisna ya, ada 10 ya. Namun ingat bahwa ada lebih dari 10, ada banyak sekali karakter-karakter baik yang bisa kita building bersama ya. Oke, berikutnya adalah community character building. Ini ada yang kedua tadi adalah komunitas ya, karakter dari masyarakat komunitas ya, community character building. Ini ada contohnya ada 7. Kak Krisna kasih contoh 7 ya. Yang pertama adalah toleransi, ada demokrasi, menghargai prestasi, bersahabat, cinta, damai, peduli sosial, peduli lingkungan. Pastinya dalam bermasyarakat ya, kalau dalam satu rumah saja ya, dengan orang tua, kedua orang tua dan saudara itu kita memerlukan loh sikap toleransi, apalagi dalam bermasyarakat, ya kan? Sikap toleransi satu dengan yang lain saling menghargai, ya, toleransi. Berikutnya demokratis. Dalam perjalanan hidup kita perlu mengambil keputusan-keputusan tertentu, ya. Misalnya kita mau liburan bersama keluarga, kita mau pergi kemana nih? Ke pantai atau ke gunung, ya? Ya, kita lebih baik nanti kita diskusikan bareng kita kemana, ya? Oh, akhirnya disepakati kita pergi ke sana. Itu dalam lingkup keluarga loh. Nanti dalam lingkup bermasyarakat juga begitu, pengambilan keputusan apapun tentang misalnya mau kerja bakti ini, mengerjakan apa ini selokan dulu atau pengerasan jalan misalkan ya. Oke, demokratis ya, menghargai prestasi. Kalau mungkin memang orang-orang di sekitar kita atau keluarga, saudara yang berprestasi kita hargai. Wah, profisiat ya. Luar biasa usahamu, luar biasa berhasil. Ya, gitu, menghargai prestasi. Berikutnya lagi bersahabat dengan orang lain, kita bersahabat, tidak tertutup saja sendiri, kita hidup di dunia sendiri, tidak begitu, tapi kita bersahabat dengan lingkungan kanan kiri depan belakang ya, kita saling bersahabat. Oke, berikutnya lagi ada cinta damai. Konflik-konflik biasanya terjadi dalam masyarakat, namun demikian kita selalu mengupayakan karakter yang satu nih, karakter cinta damai, tidak konfrontasi tetapi utamakan terlebih dahulu yaitu cinta damai. Sehingga dengan demikian segala perbedaan, apa konflik dan sebagainya nanti akan bisa dimusyawarahkan secara demokratis tadi ya, dan menghasilkan suatu keputusan yang baik ya. Oke, yang keenam peduli sosial, diharapkan kita dalam hidup bermasyarakat kita saling peduli ya, dengan keluarga, dengan adik, kakak, orang tua kita saling peduli ya, membersihkan rumah bersama, merawat taman bersama misalkan ya. Dan di sini dalam lingkungan sosial juga demikian. Yuk kita memiliki sikap peduli sosial yang baik. Tumbuh dalam karakter kita ya. Yang berikutnya yang ketujuh yang dari contoh terakhir di sini adalah peduli lingkungan ya. Kalau lingkungan kotor sudah tahu ya teman-teman ya, adik-adik ya, yuk kita bersihkan bersama. Ada kerusakan sedikit
di mana di lingkungan sekitar kita ya kita bisa kita andil bagian untuk memperbaiki. Kira-kira demikian ya. Peduli lingkungan. Oke. Kita mau masuk dulu ke poin yang ketiga yaitu nation character building atau pengembangan pembangunan karakter bangsa ya. Di sini ada dua contoh yang contohkan Kak Krisna. Yang pertama adalah cinta tanah air dan juga semangat kebangsaan nih ya. Jadi kita kalau hidup di Indonesia, kita menjadi orang Indonesia ya, kita wajib memiliki kecintaan terhadap tanah air kita ini. Kita memiliki semangat kebangsaan yang baik sehingga keberadaan kita kembali ke yang tadi secara individu, secara komunitas akhirnya masuk secara kebangsaan kita membangun bangsa ini untuk menjadi bangsa yang lebih baik lagi, lebih maju, lebih sukses lagi. Kiranya kan demikian, toh? Akhirnya bangsa ini, karakter baik yang ada di bangsa ini akhirnya ujung-ujungnya memiliki sumbangsih yang baik pula terhadap masyarakat dunia atau global society, ya. Jadi bermula dari pengembangan karakter individu per individu, pribadi per pribadi. Akhirnya terkumpul dalam satu komunitas, terbangunlah ini karakter baik dalam satu komunitas. Komunitas demi komunitas terbangun dan karakter-karakter baik dari komunitas-komunitas itu akhirnya membawa pengaruh dalam pembentukan karakter bangsa, karakter bangsa kita. Nah, karakter bangsa ini nanti juga akan menyumbangkan sumbangsih yang baik terhadap komunitas dunia ya, masyarakat di seluruh dunia, global society ya. Oke, sebenarnya mungkin muncul pertanyaan terus apa yang perlu kita kembangkan nih? Kalau kita sudah ngerti tadi informasi-informasi, terus ini pengembangannya di mana nih? Saya nggak tahu nih caranya ya. Mungkin begitu ada pertanyaan. Yuk kita kembali lagi ke yang pertama tadi ya. Apa namanya, personal character building aja sebagai contoh nanti ya. Ini sebagai contoh. Masing-masing dari kita kan pasti memiliki karakter nih, kejujuran nih. Sebagai contoh poin yang pertama nih ya, kejujuran. Apa yang perlu kita lakukan untuk mengembangkan karakter kejujuran nih? Oke, katakanlah, oke, saya mau meningkatkan ini karakter kejujuran saya. Satu aja dulu, tidak usah semuanya dulu ya. Satu aja dulu, karakter kejujuran. Akhirnya dalam perjalanan waktu dalam satu hari, ternyata membutuhkan satu kejujuran kita. Nah, kejujuran kita ketika ditanya orang tua, sudah belajar belum, sudah makan belum, dan sebagainya. Dari hal yang simpel aja dulu, kira-kira kita bagaimana memberikan kejujuran kita itu, kita berikan yang secara prosentasenya berapa ya, katakanlah dari skala nilai 1 sampai 10 misalnya ya. 1 sampai 10 atau 0 sampai 10, oh kejujuran saya itu menurut saya, kan yang bisa menilai kita sendiri sebenarnya ya, untuk mengembangkan itu. Tidak mungkin orang lain ya. Kita sendiri, kejujuran saya itu bernilai 6 loh. Dibilang nggak jujur, nggak, aku termasuk jujur sih, tapi kejujuranku masih 6 sih. Kalau dari skala rata-rata normal kejujuran itu 5, aku masih 6. Nah, ini yang mau kita tingkatkan. Oke, target aku mau menaikkan nih menjadi 7, nah misalnya. Bagaimana? Nanti kita akan berusaha menjadi orang yang jujur, yang jujur, yang jujur, 7. Ke depan lagi kalau sekarang, wah 7 berhasil nih. Wah, puji Tuhan, atau terima kasih. Ya Tuhan, karakter yang nilai 7 ini sudah terlampaui ini di poin kejujuran. Saya mau naikkan lagi ke poin 8, 9 dan seterusnya silakan. Ya, demikian juga dengan rasa ingin tahu. Ketika saya ingin tahu gimana sih caranya apa misalnya menjadi YouTuber yang baik misalnya, yang produktif itu bagaimana? Ya pengen sih, tapi kalau kita tidak memiliki rasa ingin tahu yang besar, bagaimana kita mau belajar ya? Akhirnya kita kasih nilai juga dari skala 0 atau 1 sampai 10, rasa ingin tahuku sekarang itu ada di nomor berapa sih? Baru di nomor 5 sih. Aku mau targetkan naik ke poin 6 misalnya. Nah, begitu juga dengan pantang menyerah ini. Kadang kita, ya aduh sudahlah, kendur gitu ya. Nah, so karakter pantang menyerah ini kita beri poin juga ini dari 0 atau 1 ke 10 ada di berapa? Di 7 misalnya. Kita mau naikkan ke 7,5 atau 8 misalnya begitu. Nanti dalam kalau ini sudah terlatih ya, dalam poin 1 sampai 10 misalnya. Dalam satu hari nanti ada poin mana dalam satu hari perjalanan hidup kita ada poin mana ya, katakanlah tentang kedisiplinan nih, poin yang ke-6 kedisiplinan. Oh, pagi ini kok aku kurang disiplin ya. Sehingga
poinku yang 5 itu belum naik ini. Aduh, aku harus naikkan lagi lah nanti, berarti sebentar lagi nanti setelah ini aku sadar aku mau naikkan nih kedisiplinanku nih. Jadi berapa? Mulai masuk ke 6, mulai masuk ke 6 sepanjang hari. Gitu ya, akan ketemu karakter-karakter, oh aku tadi sudah berusaha jujur dengan lebih baik lagi, aku berusaha disiplin dengan lebih baik lagi, aku berusaha menjadi orang yang religius dengan lebih baik lagi, pagi hari aku sudah mulai berdoa, siang, sore, malam hari, misalnya ya. Jadi demikian cara kita berlatih untuk meningkatkan, mengembangkan karakter-karakter yang baik tentunya ya, yang ada di diri kita. Jadi kita ambil contoh, oh karakter ini. Saya kasih poin 5. Dan target saya adalah 6. Yuk, fokus dulu di situ. Nanti kalau ada hal-hal yang berhubungan dengan kejujuran, nah, ingat loh, aku sedang mengembangkan kejujuran ini. Mau naikkan 1 poin di poin 6 misalnya. Ya, demikian seterusnya. Kita selalu sadar, selalu sadar, selalu sadar untuk mengembangkan karakter-karakter yang baik yang ada di diri kita. Sehingga nanti otomatis itu akan mendatangkan kebaikan, manfaat. Tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga orang lain. Orang lain yang kita cintai, orang lain yang ada di sekitar kita, baik yang kita kenal maupun yang tidak. Ya, dan itu nanti akan mendatangkan manfaat, kebaikan bagi orang lain tersebut juga, dan orang lain itu juga akan membangun karakternya. Satu demi satu tercipta pengembangan karakter dalam satu sosial, komunitas, komunitas demi komunitas membangun karakter bangsa. Karakter bangsa yang baik akan dilihat oleh dunia. Ya, jadi oke, kira-kira itu apa namanya bincang-bincang pada kesempatan kali ini tentang character building ya. Semoga apa yang disaringkan Kak Krisna ini yang saat ini kita bersama-sama pelajari ini bisa mendatangkan manfaat untuk kita semua. Dan kalau memang video ini mendatangkan manfaat, teman-teman silahkan share sehingga ada rekan-rekan yang lain, pribadi-pribadi yang lain juga akan turut nonton dan akhirnya turut berkembang. Sehingga aksi klik share kita itu ternyata adalah aksi simple atau mudah tetapi mendatangkan kebaikan atau mendatangkan berkat bagi sesama. Kira-kira demikian ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya dalam belajar-belajar bareng lagi dengan Kak Krisna ya. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih untuk subscribe-mu, like-mu, share-mu, dan juga mungkin komentar-komentarmu ya. Sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Salam jumpa.